Saya akan menjelaskan cara membuat link, membatasi waktu pengerjaan soal, dan membuat spreadsheet jawaban siswa di Google Formulir. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka browser yang Anda gunakan, ketik drive.google.com, kemudian tekan tombol Enter pada keyboard. Pilih akun yang digunakan. Masukkan kata sandi Anda. Klik berikutnya. Tampilan Google Drive Anda seperti ini. Sudah ada soal PTS Fisika kelas 10 IPA yang pernah dibuat sebelumnya. Untuk membukanya, double klik di sini. Nah, sudah tertampil soal PTS Fisika kelas 10 IPA. Nah, nama siswa, kelas, soal pilihan ganda yang terdiri dari 4 soal, dan soal uraian 1 soal. Untuk membuat linknya, kita klik kirim. Terdapat kumpulkan alamat email. Tidak perlu mengumpulkan alamat email, jadi tidak usah dicentang. Klik gambar rantai ini. Tampil tautan URL atau URL ya, yang cukup panjang. Untuk memperpendeknya, centang perpendek URL dengan cara klik dalam kotak ini. Nah, sudah jadi pendek. Setelah pendek URL-nya, klik salin. Nah, URL yang telah disalin itu dapat Anda share di grup WA kelas. Sebaiknya minimal sehari sebelum pelaksanaan PTS Mapel tersebut. Kita keluar, klik tanda silangnya. Untuk mengikuti PTS, itu siswa tinggal mengklik saja URL yang telah di-share tersebut. Waktu mulai pengerjaan soal dapat diatur secara manual saja. Caranya, sebelum waktu dimulai pengerjaan soal, pada respon dapat dibuat untuk tidak menerima tanggapan. Jadi klik respon. Sebelumnya seperti ini. Sebelumnya pada respon tertampil seperti ini, menerima tanggapan. Klik ini, maka akan berubah menjadi tidak menerima tanggapan. Pada pesan untuk respon, klik di sini. Lalu ketik waktu pelaksanaan PTS Fisika kelas 10 IPA dimulai pukul 08.00 hingga 09.30 WIT, waktu Indonesia Timur. Jadi ketika siswa membuka link PTS yang telah di-share di grup WA kelas, maka hanya akan tertampil tulisan ini, waktu pelaksanaan PTS Fisika kelas 10 IPA dimulai pukul 08.00 hingga 09.30 WIT. Nah, ini dapat dicoba dengan klik pratinjau.
kita klik pratinjau. Nah, tampilan pada siswa akan seperti ini. Akan tertulis saja waktu pelaksanaan PTS Fisika kelas 10 IPA dimulai pukul 08.00 hingga 09.30 WIT. Sedangkan tulisan di bawahnya ini, ya lanjutkan pengumpulan tanggapan, itu hanya editor, hanya kita yang dapat melihat formulir tersebut. Jadi, siswa belum bisa membuka soal PTS-nya. Kita klik keluar. Untuk dapat membukanya, tepat saat mulai PTS, yaitu pukul 08.00 WIT, klik tidak menerima tanggapan ini. Jadi, pada pukul 08.00, lalu klik tidak menerima tanggapan ini, berubah menjadi menerima tanggapan. Jadi, ketika siswa membuka link PTS yang telah di-share di grup WA kelas, maka soal PTS Fisika kelas 10 IPA itu sudah terbuka. Siswa dapat mengisi dan mengerjakan soalnya. Untuk mengeceknya, klik pratinjau. Nah, soal PTS Fisika kelas 10 sudah bisa terbuka. Dan siswa dapat mengisinya dan lalu mengerjakan soalnya. Kita keluar. Untuk mengatur waktu berhenti mengerjakan soal, kita menggunakan add-on atau pengaya form limiter. Caranya, klik lainnya, klik add-on, ketik ditelusuri sini, form limiter. Kalau sudah, tekan tombol enter pada keyboard. Nah, tertampil form limiter seperti ini. Kita klik form limiternya. Lalu klik install. Klik lanjutkan. Pilih akun yang digunakan. Lalu klik izinkan. Form limiter telah diinstal. Klik selesai. Lalu kita klik add-on, klik form limiter, klik set limit. Nah, tertampil form limiternya seperti ini. Pada limit type itu tertulis select, kita pilih, kita klik segitiga bawah. Kemudian sini ada date and time, number of form responses, species, self value. Kita klik date and time. Kemudian kita ngatur tanggal berapa kita mulai ujiannya. Misalkan kita mulai tanggal 24. Di sini saya misalkan saja ini ya, supaya bisa dicontohkan nanti. Misalkan ini tanggal 23. Ya. Tanggal 23 September, select waktunya misalnya sekarang jam misalkan 21.15. 21.15 berarti 9 ya. Kita PM 9.15 PM. Ini sebagai contoh saja ya, saya membuatnya itu jam 9.15 malam. Kalau sudah, klik set.
Ini dibilang error ya. Ini tanggal berapa sekarang? Oh, sudah lewat ini ya, bukan 9 ya, berarti pukul 10. Ini bukan 9, kita ganti pukul 10.15 PM, maaf. Klik set. Nah, kemudian di sini pada message when submission are closed itu tertulis ini ya. Kita blok saja tulisan ini, kemudian kita ketik pesannya. Jadi ketika pesan tertutup itu kita tulis di sini, ketik di sini, Anda terlambat. Waktu pelaksanaan PTS Fisika kelas 10 IPA telah berakhir. Silahkan menghubungi guru mata pelajaran via WA. Sini emailnya tidak perlu kita centang. Kemudian berikutnya klik save and enable. Simpan dan gunakan. Nah, form PTS ini telah diatur waktu berakhir pengerjaan soal PTS. Untuk mengecek apakah ini bekerja atau tidak, setelah melewati batas waktu berakhirnya pengerjaan PTS, yaitu pukul 22.15 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam lewat 15 menit, klik pratinjau. Kita klik pratinjau. Maka akan tertampil seperti ini. Anda terlambat. Waktu pelaksanaan PTS Fisika kelas 10 telah berakhir. Silakan menghubungi guru mata pelajaran via WA. Klik keluar. Link soal PTS Fisika kelas 10 yang telah kita copy atau kita salin, kita share ke grup WA kelas seperti ini. Setelah siswa menerima pesan masuk di WA grup kelasnya, bisa dibuka linknya dengan cara klik seperti ini. Kelas, kita pilih kelas, misalkan kelas 10 IPA 1, nama siswanya misalkan Yohanes. Kalau sudah, klik berikutnya. Tertampil soal pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Misalkan jawabannya ini, klik saja jawabannya. Ini juga misalkan nomor 2, klik lagi jawabannya. Nomor 3, klik jawabannya. Dan nomor 4. Kalau sudah, klik berikutnya. Tampilan berikutnya adalah soal uraian. Di sini kerjakan soal di kertas, foto jawaban Anda dan upload. Jadi, siswa membaca soal, mengerjakan di kertas, kemudian foto jawabannya, dan upload. Cara uploadnya adalah klik tambahkan file, pilih file dari perangkat, kemudian klik atau pilih file foto jawabannya, kemudian klik choose. Kalau sudah, klik upload. Menunggu. Nah, sudah terupload jawabannya di sini. Kalau sudah terupload jawabannya, klik kirim.
Tanggapan Anda telah direkam, artinya jawabannya sudah terkirim. Boleh keluar, kemudian kita bisa lihat di kembali ke soal PTS Fisika kelas 10 IPA yang ada di Google Formulir. Jawaban siswa tadi itu dapat dilihat di respon. Klik respon. Ya, ini jawaban siswa tadi. Kemudian kita membuat spreadsheet-nya. Caranya ini ya. Klik lihat respon di spreadsheet. Tampilan respon siswa di spreadsheet seperti ini. Kita dapat mengatur tata letaknya. Misalnya nama siswa kita pindahkan ini, klik tahan, pindahkan ke sini, lepas, ya seperti itu. Kemudian ini pada skor ini kita bisa ganti menjadi, kita ketik delete tadi, kemudian ketik skor pilihan ganda atau PG. Kemudian pada kolom E, F, G, H itu adalah nomor jawaban soal pilihan ganda nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu bisa kita hide saja atau sembunyikan. Caranya di blok, kemudian klik kanan, sembunyikan kolom E sampai H, atau biasanya tertulis itu hide. Ini adalah jawaban siswa. Kita boleh ketik nih jawaban, link jawaban siswa. Ya, itu boleh. Kita ketik aja jawaban soal uraian. Kemudian kita ketik sini lagi skor uraian. Skor soal uraian. Terakhir kita ketik sini nilai akhir. Misalkan setelah kita periksa hasil nilai atau skor uraiannya itu 60. Kita ketik 60 di sini nilainya. Setelah itu untuk nilai akhir kita membuat ketik sama ketik sama dengan buka kurung, klik skor PG-nya, kemudian tambah dengan klik skor uraian yang diperoleh, kemudian tutup kurung per 2. Itu dibagi 2. Tekan enter, maka nilainya akan muncul. Klik tanda silang untuk keluar dari spreadsheet-nya. Kemudian klik tanda silang untuk keluar dari Google Formulirnya. Maka respon siswa itu sudah tersimpan ini di spreadsheet. Ini dia. Kita boleh keluar dari Google Drive-nya. Nah, demikian penjelasan saya tentang cara membuat link, membatasi waktu pengerjaan soal, dan membuat spreadsheet di Google Formulir. Semoga bermanfaat.